Taman hijau yang harusnya menyatukan bangsa kini justru ternoda oleh diskriminasi di negara adidaya. Mengapa Amerika sebagai tuan rumah justru memelihara rasisme yang parah? Apakah olahraga resmi jadi senjata politik oleh Washington atau memang komitmen FIFA dalam menjaga keadilan yang impoten? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto. Selamat malam Bung Eko, salam olahraga. Malam Mas Yudi, salam olahraga. Baik Bung Eko, ini kalau bicara soal Piala Dunia, kita bicara sepak bola secara keseluruhan lah. Karena memang beberapa hari kemarin pun entah diskriminasi atau mungkin kekerasan ini juga terjadi di Banten ya Bung Eko ya. Mengapa dalam sepak bola kerap terjadi hal seperti itu? Ya ini kita pisahkan ya, yang Banten itu kan memang kriminal murni, itu nggak ada hubungan dengan sepak bola ya. Karena terjadi di luar konteks sepak bola, di luar arena dan di luar waktu pertandingan ya. Itu sedang dalam proses lah, semoga cepat beres. Amin, amin, amin. Kalau begitu yang untuk di Piala Dunia 2026, Bung Eko, apakah tidak bisa kita pisahkan ini memang masih ada kaitan dan juga bekas dari yang terjadi antara konflik Amerika, Iran, Israel, sehingga ini pun mau tidak mau terjadi di penyelenggaraan Piala Dunia? Iya, itu pasti terbawa-bawa. Jadi begini ya, ada filosofi tidak ada sepak bola tanpa izin negara. Nah, salah satu izin negara yang paling kuat ini di sektor keimigrasian ya, paspor, visa. Nah, itulah yang dialami sebetulnya. Jadi FIFA ya di sini memang tidak punya perangkat peraturannya, mereka memang harus tunduk sama negara atau tuan rumah gitu loh. Yang bisa dilakukan FIFA adalah minta lagi komitmen, pastian, jaminan ya. Karena begini ya Mas Yudi ya, ketika suatu negara sudah pasti ditunjuk atau fix mendapatkan kesempatan tuan rumah, itu ada yang namanya itu host country agreement ya. Jadi siap gitu, siap menyiapkan semua perangkat untuk mempermudah keberlangsungan event, termasuk diantaranya visa ya, visa. Lalu juga mungkin untuk masuk barang itu bea cukai segala macam ada kelonggaran itu pasti ya. Nah cuma kebetulan yang tadi disebutkan negara-negara yang memang negara-negara yang ada konflik dengan Amerika gitu. Apalagi kalau dalam keadaan normal pun kan visa ke Amerika tuh dikenal susah ya. Salah satu negara yang paling susah visanya itu Amerika gitu. Nah seharusnya di sini ya ini FIFA ya. Cuma FIFA nggak bisa menekan dengan keras ya. Yang bisa dilakukan hanyalah negosiasi diplomatik seperti itu. Baik. Gitu. Bung Eko, ini saya ingin memperlihatkan gambar ketika pemeriksaan, teman-teman bisa diputar lagi ya dari awal. Jadi di mana beberapa pemain dari negara-negara lain ya, ini juga hadir ke Amerika. Sebentar saya putar terlebih dahulu. Nah, pengecekannya itu termasuk juga ini kapten dari Irak, Ayman. Jadi Ayman ini kan sampai 7 jam dia diperiksa. Entah ini apakah ada kaitannya dengan namanya, apakah ada kaitannya dengan kultur hidupnya atau domisilinya, saya tidak mengerti. Dia sempat 7 jam, bahkan fotografer mereka ini dilarang untuk bisa datang di Amerika dan bertugas selama gelaran Piala Dunia. Selain Ayman juga ada Senegal. Nah ini pemain-pemain Senegal ketika tiba di Amerika mereka harus dicek dengan metal detector. Ini belum sampai ke dalam bandaranya loh ini Bung Eko. Ya, di lapangan itu terbang lah ya. Itu tidak pantas seperti itu ya. Silakan. Jadi dalam olahraga ini luas ya, bukan cuma sepak bola ya. Ada di Olympic Charter ya, itu ada diatur tentang non diskriminasi berdasarkan asal negara dan juga ras gitu ya. Lalu juga diatur tentang equality, kesetaraan ya. Nah ini kan maksudnya negara-negara lain kan nggak seperti ini gitu loh. Ini jelas ada pelanggaran gitu ya. Tapi di sisi lain memang kewenangan FIFA, kalau misalkan Amerikanya bilang, oh ini terkait keimigrasian ini, atau ini hak kami untuk menyeleksi orang-orang yang masuk ke wilayah kami, itu nggak bisa, itu udah harga mati juga gitu. Jadi FIFA tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa intervensi ya kepada negara-negara yang membatasi orang-orang untuk masuk ke wilayahnya. Tapi nih, tentu saja ini kan udah agreement tadi yang saya bilang ya. Ada host country agreement gitu. Makanya setelah tadi saya simak, kalau
kalau si pemain Iran ya itu memang kayaknya nggak mungkin kalau nggak dikasih FIFA ya. Tapi ketika disebutkan ada pejabat-pejabat terkait sama supporter, nah itu bisa jadi ya, bisa jadi ada pertimbangan lain ya. Tapi kalau untuk para pemain saya pikir karena mereka pelaku utamanya ya, itu pasti dikasih visanya. Cuma ada pembatasan lagi. Tadi saya cek ya ke beberapa teman, ternyata timnas Iran memilih untuk memindahkan home base mereka ke Meksiko ya. Karena alasan kan visa ini kan sebetulnya kan tentang alasan kenapa kamu di wilayah kami gitu kan. Ketika alasannya adalah bertanding sepak bola, itu diartikan ya udah pas main aja. Nah, ini kan gila juga ya. Akhirnya mungkin untuk mobilisasi dan juga ketenangan biar nggak diusik-usik lagi, mereka hanya akan memasuki wilayah Amerika itu ketika match day ya, waktu pertandingan. Ibaratnya kalau tandingnya di Indonesia, tapi nginepnya di Malaysia atau Singapura gitu ya, Bung Eko ya? Seperti itu ya. Gila dan sih ini itu. Nggak ideal lah ya. Ini nggak pantas lah sebetulnya ya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin relasi internasional, ini kan negara adidaya ya. Ini juga FIFA aja kan sebetulnya ya yang bisa dilakukan tadi saya bilang optimal ya diplomatik, negosiasi aja. Jangan lupa loh, FIFA ini adalah organisasi olahraga yang sampai digerebek sama FBI kan. Berani itu Amerika di saat negara lain tunduk sama FIFA sampai ampun-ampunan. Kalau Amerika berani itu nangkepin FIFA kan terkait suap bidding ya Piala Dunia beberapa tahun lalu kan. Artinya namanya daya tawar politis itu sulit dihindari gitu ya. Itu yang mau saya tanya. Berarti ketika FIFA menyatakan bahwa toleransi diutamakan, sepak bola diharapkan keluar dari politisasi, sepak bola diharapkan bisa menjadi membuat bersatu negara-negara, hal tersebut sulit diwujudkan di kenyataannya, fakta di lapangannya ya, Bung? Tampak langsung ini, belum juga main ya. Amin 1 berarti udah terjadi kasat mata ini. Baik, Bung Eko dan juga pemirsa, kita simak dulu informasi berikut ini tentang FIFA yang sempat tegas melarang rasisme dan diskriminasi tercantum dalam pasal 4 Statuta FIFA. Larangan diskriminasi ini meliputi beberapa aspek, pemirsa. Nah, ini FIFA larang diskriminasi sudah diumumkan resmi. Beberapa aspeknya yakni ras, warna kulit, etnis, bangsa. Ras, warna kulit, etnis, bangsa. Kemudian ada lagi, FIFA juga melarang diskriminasi terhadap jenis kelamin, disabilitas, bahasa, agama. Larangan diskriminasi lainnya, pandangan politik, kekayaan, status kelahiran, yang terakhir mungkin debatable ya, orientasi seksual. Baik, Bung Eko, terlepas dari bagaimana kebijakan keimigrasian dari negara penyelenggara ya Bung Eko ya, tapi pada saat seorang pemain, supporter atau pejabat ataupun staf dari peserta Piala Dunia begitu, ini dipersulit karena mungkin entah dicurigai, dilihat dari namanya yang mungkin terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, atau dari warna kulitnya yang kelompok-kelompok tertentu begitu, atau dari rasnya begitu. Artinya ini sudah melanggar dari yang dilarang FIFA tadi kan Bung Eko? Betul ya. Jadi dalam hal ini ada persinggungan langsung ini ya, persinggungan antara kedaulatan negara Amerika ya, pemerintah Amerika terkait orang-orang yang bisa masuk ke wilayah teritori mereka. Tapi di sisi lain, ini FIFA juga berhak untuk mempertanyakan ya. Makanya mereka itu kan ketika jadi host ya, jadi penyelenggara kan sudah siap dengan ini. Dan yang tadi disebutkan itu aturan universal ya, bukan cuma FIFA yang punya. Itu Olympic Charter juga punya itu gitu. Anggaplah ini event Piala Dunia, terus kita di sisi lain ada event basket atau Olimpiade misalkan ya, itu nilai-nilai tadi tetap berlaku gitu. Jadi ini Amerikanya nih, saya nggak tahu gimana ya memainkan hal-hal seperti ini gitu di luar dugaan juga gitu. Karena kan ini vulgar ya, kasat mata ya. Ini kan ngerjain banget ini, dikerjain tuh lihat. Masa atlet sebagai tamu ya, tamu terhormat untuk event terbesar di jagat raya ini diperlakukan seperti itu kan, nggak pantas gitu. Ada juga yang Uzbekistan ini diperiksa, ada anjing pelacaknya di situ
mengendus-ngendus tas-tas dari para pemain dan staf nih Bung Eko. Iya, betul. Padahal FIFA itu biasanya ya, ini belajar dari bidding ya, beberapa bidding kan Indonesia juga pernah ikut ya. Itu kesepakatannya itu jadi intinya pemerintah komitnya banyak banget ya. Bahkan beberapa tuh menyentuh hal-hal terkait pajak ya, keringanan pajak segala macam gitu. Lah ini malah ribet gitu kan. Jadi ini aja udah nggak komit gitu. Ada komitmen yang dilanggar ini ya. Di mana harusnya dipermudah, diservis, dibantu gitu ya. Dan ini kan bukan tiba-tiba. Kecuali tiba-tiba datang orangnya gitu ya. Ini kan nggak tiba-tiba. Udah tahu besok mau Piala Dunia. Udah tahu ada kontingen dari negara mana gitu. Jadi ini saya pikir FIFA harus mempertanyakan ya. Walaupun jawaban dari Amerika ya bisa seenaknya juga. Ya. Nah, yang menarik nih Bung Eko. Mereka kan terkait yurisdiksi mereka gitu. Pasti jawabannya seperti itu. Satu hal yang menarik juga beberapa hari yang lalu yang tadi sempat disinggung Bung Eko juga adalah ketika Iran itu hanya boleh bertanding saja di Amerika tapi tidak boleh tinggal dan latihan di Amerika. Akhirnya kan di Meksiko ya Bung Eko. Nah ini akhirnya Presiden Claudia Sheinbaum setuju Iran bermarkas di Meksiko selama Piala Dunia 2026 atas permintaan FIFA. Nah kalau Bung Eko melihat ini artinya kan FIFA tahu bahwa Amerika menolak. Lalu FIFA negosiasinya bukan Amerikanya tapi negosiasinya ke Meksikonya. Nah menurut Anda gimana kalau gitu? Halo, Bung Eko? Iya itu ya akan oleh. Halo? Ya. Jadi alasan yang paling logis yang diutarakan oleh negara penyelenggara itu pasti terkait keamanan negara mereka selama event gitu ya. Dan itu kayaknya FIFA susah ngebantah itu. Akhirnya itu mungkin jalan tengahnya ya. Tapi sekali lagi itu nggak pantas seperti itu tuh, nggak pantas gitu. Dan ini harus jadi evaluasi jelas ya. Jadi evaluasi ini hal kayak begini. Jadi FIFA harus mempertimbangkan juga situasi politik global akhirnya ya. Artinya kan tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada politisasi tercampur di sini ya Bung Eko ya. Jelas ada ya. Hari ini kita melihat kasat mata gamblang. Nah kalau begitu Bung Eko yang ramai netizen mancanegara juga sampaikan adalah gimana ya kalau misalnya nanti Amerika Serikat dan Iran bertemu entah di semifinal atau bahkan di final di Piala Dunia. Apa yang akan terjadi kalau itu terwujud? Ini kan pernah ketemu mereka ya di Piala Dunia 98 kalau nggak salah ya. Pernah ketemu. Itu aja intrik di luar lapangnya luar biasa. Media, terus juga pembahasan di luar sepak bola. Nah ini mungkin kita belum tahu lah ya skemanya juga saya nggak berani membayangkan ya. Kalau mereka ketemu tapi kita lihat aja lah. Nah di sisi inilah, di titik inilah kita sebagai pecinta olahraga kita lihat dulu aja. Jangan mikirin masalah politiknya dulu dah. Kita anggap aja nggak ada apa-apa ya. Semua fairness kita lihat. Mereka berkompetisi gitu ya, walaupun H-1 kick off ada kendala seperti ini, tapi semoga semua bisa tetap jaga mood ya para pemain-pemain terbaik di sana. Amin. Baik, megang siapa Bung Eko di Piala Dunia 2026 ini? Standar kalau jagoan mah Jepang aja. Jepang bagus ya, sih. Jepang. Maksudnya kalau buat juara kan nggak mungkin kayaknya ya. Tapi kalau buat sampai semifinal, perempat final ya kayaknya senang juga lah kalau misalkan Jepang bisa sampai semifinal, perempat final gitu. Saya megang Iran deh, Iran. Kalau Indonesia lah ya nanti lawan Mozambik ya, Bung Eko. Nah, iya, ntar malam ya. Nah, ini juga saya tuh bener nih saya jadi ingat lagi. Saya tuh gimana? Tadinya teman saya ini kan atas imigrasi di Los Angeles ya. Tadinya saya udah berkabar tuh, saya mau nonton Piala Dunia, saya bilang mau ngambil cuti, nggak lolos gitu ya. Oh gitu. Alasan nggak lolos gimana? Iya, Indonesianya kan nggak lolos. Oh, maksudnya karena kitanya nggak lolos Piala Dunia. Iya. Tadinya mungkin kalau Indonesia lolos, mungkin saya berangkat ya. Maksain lah kapan lagi ke Amerika gitu kan. Alasannya kan nonton sepak bola bisa itu kan. Wih, saya merinding loh kalau Indonesia kemarin tuh benar-benar soalnya tinggal satu langkah lagi loh Bung Eko. Iya. Jadi Indonesia gagal itu momentum yang sulit diulangi lagi ya. Itu adalah titik terdekat ke event tertinggi sepak bola dunia. Nggak tahu kapan lagi kayak gitu. Tapi udah terjadi. Titik terdekat di event sepak bola tertinggi. Nggak tahu lagi kapan lagi deh. Kemarin kita ngalahin Oman. Oman ternyata bisa menahan imbang Maroko. Bisa menahan peserta Piala Dunia. Apapun yang terjadi ya nanti sama sepak bola Indonesia beberapa tahun ke depan tetap
kemarin itu kita sudah merasakan titik terdekat untuk event tertinggi gitu. Jadi tetap beda rasanya. Iya, ya. Ya, ketika menang lawan Oman kemarin 3-0 kadang banyak di kepala tuh, ini kalau kayak gini harusnya kita bisa ke Piala Dunia gitu. Bisa, tapi ya gimana lagi lah. Karena sepak bola tidak pernah mengenal kata nyaris lolos, itu nggak ada. Ya. Kalau nggak lolos ya nggak lolos aja. Ya, jangan banyak alasan ya. Baik, Bung Eko terima kasih banyak ya. Sehat selalu ya. Nanti kalau saya ke Bandung saya bisa main-main ya Bung Eko ya. Sip. Atur nuhun, Kang. Assalamualaikum. Ya, sami-sami.